Halo, kembali lagi sama saya di sini Akil. Pada kesempatan ini kita membahas lagi mengenai statistika dan probabilitas. Nah, kita kemarin sudah membahas sekitar 3 video kemarin ya, kita akan lanjut belajar mengenai analisis regresi. Yang saya bisa lihat kembali bahwasanya statistika dan probabilitas itu sebenarnya mudah untuk dibagi kalau kita berusaha untuk belajar. Itu seperti kata soal dan lain-lain. Kita bisa paham mengenai statistika dan probabilitas. Oke, kita akan bahas uh, mengenai analisis regresi. Kita harus tahu dulu apa sih itu analisis regresi linear atau regresi linear itu seperti apa. Regresi linear itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk membuat model dan yang untuk memiliki pengaruh satu atau beberapa variabel independen. Ini ada hubungannya dengan variabel independen terhadap variabel independen lainnya. Syaratnya itu untuk regresi linear itu ada dua. Pertama, kedua variabelnya itu punya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua, itu adanya hubungan atau korelasi yang kuat antara kedua variabel. Nah, regresi linear ini sebenarnya ada tiga sebenarnya ya. Pertama itu ada regresi linear sederhana, terus ada linear ganda, dan ada polinomial. Tapi pada kesempatan ini kita belajar yang sederhana. Ini definisinya. Definisinya itu apa sih? Itu regresi linear itu ada statistik yang digunakan untuk membuat model dan menjadi pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel independen lainnya. Jadi itu regresi yang sederhana itu metode yang sederhana, namun kuat untuk menunjukkan atau mengintegrasikan hubungan. Terus ada regresi ini menyebabkan dua variabel yang misalnya dipakai itu ada variabel X atau dan variabel Y. Nah, variabel independen itu apa? Nah, variabel independen itu variabel yang mungkin akan mempengaruhi nilai variabel dependen. Sedangkan independen itu variabel yang mungkin dipengaruhi oleh independen juga. Jika ada hubungan membaliknya. Nah, nilainya itu tergantung pada variabel dependennya. Jika korelasinya tinggi, maka dependensinya juga tinggi. Nah, bentuk umumnya kan seperti ini. Bentuknya tuh E sama dengan A plus BX ini bisa juga dipindah-pindah. Nah, untuk mencarinya itu ada dua cara. Bisa memilih titik A dan B. Kalau titik A dan B itu hanya ada di tabel, itu hanya pakai X kuadrat atau Y kuadrat atau X plus Y atau X Y. Oh, ini kan kayak kecepatan itu ke pangkat. Ini juga saya ambil ini. X bar itu maksudnya tuh rata-rata ya. Rata-rata. Ini bar itu juga rata-rata. X ini itu maksudnya adalah data X. Data X ya. Nah, sebelumnya kita mencari B atau garis miring ya, karena kita menggunakan rata-rata. Terus kita selanjutnya pakai menggunakan cara ini atau ada ini ya step keduanya lah. Untuk nyari koefisien R-nya. Nah, kita sudah mencari sudah nemu koefisien R-nya, terus kita lanjut untuk ke uji T. Uji T itu apa? Untuk ngetes tesisnya atau H0 atau H1-nya itu gimana. Nah, di T. T ini maksudnya T hitung. T hitung. T hitung. Ini ada syaratnya. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Kalau diterima berarti tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan ya. Hubungan. Kalau lebih besar dia ditolak, berarti ada hubungan. Kayak kebalikannya. Ini ada contoh soal. Mana ada seorang teknisi PTS yang mengetahui apakah lama penyiraman matahari jam per hari itu pada pengaruhnya enggak terhadap energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya selama 8 hari. Ini adalah seorang teknisi PTS itu dia meneliti apakah
penyiraman matahari itu kan TS kan di kan ada sinar matahari kan itu ada pengaruhnya enggak terhadap energi listrik yang dihasilkan dari panelnya itu. Nah, untuk panelnya itu di tesnya itu selama 8 hari pengamatan. Nah, gini kita punya datanya. Jadi pertama itu ada 5 jam dan sebagainya. Kita harus total dulu semua totalnya. Nah, ini diketahui bahwa totalnya ini tuh ada 43,7 untuk durasi sinarnya dan Y-nya itu untuk energinya sekitar 150. Nah, kita harus cari datanya dulu. Nah, itu kan berarti semua data, ini semua total data dibagi semua ini, N-nya. Untuk X barnya karena totalnya di 43,7, nah kita bagi 8, 8 itu total ya. Hasilnya ini, nah juga Y kita cari juga hasilnya. Nah, maksudnya saya itu ini dibedakan. Ini kan menggunakan garis miring B. Jadi kita gunakan namanya X bar, Y bar, Y bar. Kita kali ya. X min X bar itu maksudnya gini. Jadi kan X totalnya tadi berapa? 43,7 kan. Karena itu dibuat mengurangi X-nya. Ya. Hasilnya adalah ini. Ini juga seperti itu juga. Nah, kita total ke semua ini. Semua lah ini. X min X barnya sekitar 7,0782. Dan kalau kita kalikan X min X bar kali Y min Y bar menghasilkan ada ini. Terus kita kuadratkan ini Y min Y barnya ketemu hasilnya ada ini. Nah, lalu kita langsung masukkan rumusnya tadi itu 5 X min X bar kurung terus kita kalikan Y bar atau Y kuadrat juga. Bawahnya juga ditemukan hasilnya adalah 5,60. Ini kan B-nya. Untuk cari A-nya kan tadi kan bisa ini kan bisa dibalik kan. Tadi Y sama dengan amin BX kan. Coba ya. Nah, jadi ini kan tadi bisa dibalik. Nah, kita masukkan. Jadi kan B-nya ketemu 5,60. Sedangkan X barnya itu rata-rata X-nya tadi ini 1,46 dan ininya Y barnya 1,25. Formula persamaan dari tiga sininya itu adalah hasilnya 0,64 ditambah 5,6 X. Ini untuk samaannya. Lalu kita lanjut untuk UCR-nya seperti apa. Dan itu kita masukkan, ditemukan bahwa hasilnya adalah 39,6754 per akar 7,0782 dikali 232,75. Hasilnya adalah ini 9,6754 per akar 1647,89. Hasilnya adalah kurang lebih 0,9784. Itulah untuk tabelnya. Ini rumusnya R akar N min 2 per 1 min R. Kita masukkan angkanya, kan R nya tadi 0,978 kali N itu jumlah datanya kan 8. Kurangi 2 dari rumusnya. Dan ke bawahnya 1 juga rumusnya. Ditemukan hasilnya itu adalah 11,6. Untuk tabelnya dicari, ditemukan bahwa hasilnya adalah 0,2469. Ini bisa menggunakan Excel ya. Ya, bisa menggunakan Excel. Ini daya total alfanya itu adalah 0,05 atau ya 0,05. Caranya seperti ini. Kita nah ini untuk T kritis atau skornya. Bosnya dari ini T-in 2T. Ini standar deviasinya 0,5. Terus kita tadi nyari jumlah total datanya tadi itu ada berapa? Ada 8. Berarti caranya tuh untuk DS-nya itu N-2. Jadi semua totalnya dibagi dikurangi 2. Ini kan 8. Berarti sini itu kita rubah jadi 8 kurangi 2 adalah 6. Hasilnya adalah 2,4469. Ah, sesuai kan?
itu. Lanjut ke berikutnya. Nah, dalam sebuah PLTU ada PLTU lah, dilakukan pengamatan terhadap tekanan uap dan efisiensi termal selama 10 hari. Tujuannya itu mengetahui apakah tekanan uapnya itu mempengaruhi efisiensi turbin. Ini ada datanya, tekanan bahannya seperti apa, terus efisiensinya itu sekitar berapa persen. Kita cari dulu, hasilnya itu totalnya berapa, hasilnya adalah 1253. Terus kita nyari rata-ratanya itu bukan sekitar 125,3. Ini juga sama, di bukan sekitar 33. Kita langsung nyari ini ya, ambil dari sini ya. Ini 167,90, terus ini 340, terus 61,00. Nah, kita masukkan dulu rumusnya sebelumnya. Ketikkan min X bar, min Y bar, per SI min X bar. Hasilnya sudah ditemukan tadi di 167,90 per ini sebenarnya tuh berapa tadi, 340. Bukan bahwa hasilnya adalah 0,4 0,94 0,4938. Kita masukkan ke persamaan di sini ya. Jadi kita masukkan nyebarnya atau rata-rata Y-nya itu adalah 33. 33 ya. Nah, sekitar 28,7. Yang kita temukan hasilnya adalah ini. Nah, lalu kita reduksi dulu R-nya, masukkan rumusnya. Maka saat ini R-nya sama dengan 134,0 per APH 463,10 kali 61,61 dengan 134,0 per 28,249,1. Maka R ditemukan hasilnya adalah 0,7977. Lalu kita nyari T-nya dulu, kita masukkan. R-nya tadi 0,7977. Kita masukkan. Ternyata 0,7977 dikali akar 10 itu adalah N-nya. Dikurangi 2 kan hasilnya 8. Kita hasilnya, langsung kita akar, hasilnya adalah 2,82. 0,7977 dikali 2,828 per akar 1 kurangi 0,6364. Itu hasil dari kuadrat dari ini. 0,7977. Ditemukan tuh hasilnya adalah 3,74. Nah ini. Contohnya tadi adalah ini. 3,74. Kita nyari tabelnya. Tabelnya tadi kan berarti kan BF-nya itu kan dengan 8 kan. Nah, alfanya saya divisinya 0,5. Kita coba buktikan di Excel ya. Excel. Dan itu ternyata 10. Jadi nanti N-2 jadi sini 8. Rumusnya ini ya. 4. Dan ketemu 2,304. Kalau kita 2,36 ya. Oh, benar berarti harganya ditolak. Kalau ditolak, berarti ada hubungannya. Ada hubungan, ada hubungan pengaruh uap itu mempengaruhi efisiensi turbin. Gitu. Nah, kita jadi sebentar aja. Efisiensi itu apa ya? Tadi kita bahas itu efisiensi itu membuat model untuk menyelidiki pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap satu variabel lainnya. Tadi efisiensinya itu seperti itu. Jenisnya itu ada 3, ada sederhana, ganda, multiple. Multiple itu berarti ada banyak. Nah, kalau polinomial itu lebih ke grafiknya tuh dia agak berbeda, kayak naik turun gitu. Syaratnya itu ada 2. Itu punya 2 variabel yang punya sebab akibat, terus dia ada korelasi atau hubungan yang kuat antara kedua variabel. Karena kita bahas yang sederhana, kita sederhana berarti itu yang digunakan sebagai membuat model atau menyelidiki satu pengaruh variabel independen terhadap variabel independen lain. Mengaruhi dari pengaruh antara variabel independen terhadap variabel independen. Ya, kalau segitiga itu apa? Atau
singkat-singkatnya itu yang digunakan itu untuk sederhana ya, tapi kuat untuk mengoperasikan atau mengoperasikan. Biasanya dipakai dalam regresi linear itu adalah dependent x, atau variable dependent atau x, dan sesuatu dari x, dan variable dependent atau y. Nah, variable dependent itu berarti variabel yang mungkin akan mengaruhi nilai dari variable dependent. Yang dependent juga ada hubungan pengurangan variable dependent. Tidak dapat disimpulkan bahwa nilainya itu tergantung pada variabel dependentnya atau sebaliknya. Jika korelasinya tinggi, maka potensinya juga tinggi. Maksudnya jika ada hubungannya pada variabel tinggi, maka ini tinggi, potensinya tinggi. Untuk rumusnya untuk rumusnya seperti ini. B sama dengan A plus BX. Ini kita bisa balik ya, dengan BX. Karena kita menggunakan garis miring atau B, bukan titik ya A, ya titik B. Ada dijelaskan. Nah, kalau rumusnya adalah seperti ini. Kita lanjut untuk koefisien R untuk uji T. Rumusnya adalah ini. Terus kita lanjut ke uji T. Mana ada syaratnya T hitung itu, kalau misalnya T hitung dari tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 diterima maksudnya. Diterima berarti ada hubungan. Kalau lebih dari sama dengan, berarti ada hubungan. Itu. Jadi soal-soalnya kita sudah bahas. Ini soal-soalnya sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis regresi ini ya. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin kalau misalnya kurang paham atau mau bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar atau di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.